Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa ketemu di hari ini. Kita akan bahas satu tema yang mudah-mudahan mampu menyemangati kita semua untuk terus berprestasi, berkarya. Hidup adalah ujian, dan ujian itu sebagai pembentuk karakter. Siapapun orangnya, setiap yang ingin naik kelas, maka pasti harus menempuh ujian. Setiap orang yang mendambakan prestasi haruslah mampu melewati berbagai rintangan. Memang hidup tanpa ujian nggak menarik, nggak ada tantangan. Hidup tanpa tantangan membosankan. Jadi ujian adalah motivasi untuk berprestasi, motivasi untuk berkarya, dan ujian adalah pembentuk karakter. Sobat yang berbahagia, Anda pernah melihat batu permata yang bernilai jutaan rupiah? Tahukah Anda kalau permata atau emas mulanya hanyalah benda yang tidak terlalu berharga yang terpendam di perut bumi? Tidak terlalu bernilai, namun ketika benda tersebut dibakar oleh kobaran api, dibersihkan karat-karatnya, digosok, dibentuk sedemikian rupa, akhirnya jadilah keduanya menjadi perhiasan yang sangat bernilai tinggi. Sobat yang berbahagia, rongsokan besi ditumpukan barang bekas. Di tangan ahli besi, besi karatan itu dibasuh, dipanaskan di atas bara api yang membara hingga pijar. Kemudian dipukul berpuluh-puluh kali. Akhirnya jadilah rongsokan besi-besi itu menjadi sebilah pedang yang mengkilap. Demikian pula keramik yang bernilai jutaan rupiah yang terpajang di toko-toko elit. Di ruang tamu yang megah ternyata dari tanah liat yang berlumpur. Tanah liat berlumpur tersebut baru bernilai jutaan rupiah setelah mengalami proses pengolahan, penempaan, pembakaran, pendesainan sedemikian rupa. Sobat yang berbahagia, keadaan kita sama persis dengan besi karatan yang tidak punya manfaat. Kita adalah tanah liat yang berlumpur. Kita adalah loyang emas yang tak bernilai. Untuk menjadi pedang yang mengkilap, untuk menjadi permata yang berkilau, untuk menjadi keramik yang indah, maka kita harus melalui proses penempaan, pembakaran, pukulan demi pukulan yang keras untuk membentuk pribadi yang berkualitas. Ya betul, semua itu ada di universitas kehidupan ujiannya. Sebab pribadi yang berkualitas tidak akan bisa dicapai tanpa melalui proses pembelajaran, tanpa melalui proses cobaan serta ujian demi ujian yang datang mendera. Semakin besar ujian yang kita hadapi, maka dia akan menjadi diri kita semakin berkualitas. Sobat yang berbahagia, ada 4 tipe manusia ketika menghadapi ujian hidup itu. Tipe yang pertama adalah tipe kayu rapuh. Sedikit tekanan saja membuat manusia ini patah arang. Gampang sekali mengeluh pada kesulitan yang menimpanya itu. Orang tipe ini harus berlatih berpikiran positif dan berani menghadapi kenyataan hidup. Tipe yang kedua adalah tipe lempeng besi. Dia mampu bertahan dalam tekanan pada awalnya. Namun, seperti layaknya besi, semakin besar tekanannya, semakin kompleks akhirnya bengkok dan tidak stabil. Orang tipe ini masih mencoba bertahan, sebelumnya akhirnya menyerah. Tapi kalau mau berusaha dan berlatih, maka orang ini akan mampu membangun kesuksesan di dalam hidupnya. Yang ketiga adalah tipe kapas. Ini cukup lentur dalam menghadapi masalah atau tekanan. Dia mampu bersikap fleksibel, mampu menyesuaikan saat terjadi tekanan. Tapi setelah berlalu dengan cepat, ia bisa kembali ke keadaan semula, ia bisa segera melupakan masa lalu, dan dia mulai kembali ke titik awal untuk memulai lagi. Yang keempat adalah tipe bola pingpong. Inilah yang ideal, yang terhebat. Jangan sekali-kali menyuguhkan tekanan pada orang-orang seperti ini. Karena tekanan justru akan membuat mereka bekerja lebih giat, lebih termotivasi, lebih kreatif. Coba perhatikan bola pingpong. Saat ditekan justru ia memantul ke atas dengan lebih dahsyat. Sobat yang berbahagia, ujian membuat hidup lebih berprestasi. Bukankah sejarah peradaban manusia justru membuktikan bahwa karya-karya besar dihasilkan dari sebuah tekanan, dihasilkan dari sebuah ujian yang maha berat. Ujian pula ya
yang memunculkan kreativitas dan inovasi baru. Muhammad Al-Fatih, seorang panglima besar dalam sejarah Islam, menakluk kota Konstantinopel. Ujian dan rintangan besar yang dilaluinya bersama pasukannya bukanlah membuat mereka menyerah begitu saja. Mereka terus berjuang hingga akhirnya memunculkan inovasi baru sepanjang sejarah, dan kemenangan pun berpihak kepada pasukan Muhammad Al-Fatih. Sobat, di penghujung kuliah singkat ini, ada tips singkat di dalam menghadapi masalah. Senanglah memandang masalah dengan menjadikan sabar dan sholat sebagai penolong kita. Tersenyumlah setiap menghadapi masalah. Jika Anda punya masalah, maka berbahagialah, sebab kita sedang hidup. Berarti kita tumbuh, berarti kita berkembang. Jika kita bersabar dengan semua masalah itu, dosa-dosa kita akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan masalah adalah pengangkat derajat. Semakin besar permasalahan yang kita hadapi, maka menunjukkan semakin tinggi pula derajat kita. Semua kesulitan sesungguhnya merupakan kesempatan bagi jiwa-jiwa kita untuk tumbuh. Inna ma'al usri yusra. Salam dahsyat dan luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.